Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliani Anjeli Putri dengan NIM A1C320028 reguler A, Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya diampu oleh dosen Ibu Nova Susanti SPD MSI. Untuk presentasi kali ini saya akan membahas mengenai difraksi partikel-partikel dalam konteks prinsip ketaktentuan dan penerapannya. Difraksi partikel. Difraksi adalah kecenderungan gelombang yang dipancarkan dari sumber melewati celah yang terbatas untuk menyebar ketika merambat. Gelombang yang dipancarkan oleh semua titik pada muka gelombang mengganggu satu sama lain untuk menghasilkan gelombang berjalan. Manifestasi gelombang yang tidak mempunyai analogi dalam kelakuan partikel Newtonia ialah gejala difraksi. Dalam tahun 1927, Diffson dan Kramer di Amerika Serikat dan Gepton Thomson di Inggris secara bebas meyakini hipotesis de Broglie. Hipotesis de Broglie mendorong tafsiran bahwa gelombang elektron difraksikan oleh target sama seperti sinar X difraksikan oleh bidang-bidang atom dalam kristal. Tafsiran ini mendapatkan dukungan setelah disadari bahwa efek pemanasan sebuah blok nikel pada temperatur tinggi menyebabkan banyak kristal individu kecil yang membangun blok tersebut bergabung menjadi kristal tunggal besar yang atom-atomnya tersusun dalam kisi yang teratur. Sifat gelombang partikel bergerak mengarahkan pada gelombang konsekuensi yang jelas jika partikel itu dibatasi pada suatu daerah tertentu. Di dalam ruang alih-alih dapat bergerak bebas. Khusus yang tersederhana adalah suatu partikel yang terpantul bolak-balik antara dinding kotak. Seperti pada gambar mengenai partikel dalam kotak yang terpantul bolak-balik antara dinding kotak. Seperti pada gambar, kita akan menganggap dinding kotak itu keras sekali, sehingga partikelnya tidak kehilangan energi setiap kali partikel itu menumbuk dinding itu dan kecepatannya kecil, sehingga kita dapat mengabaikan konsiderasi relativitasnya. Nah, dari pandangan gelombang, sebuah partikel yang tertangkap dalam kotak adalah analog dalam gelombang terdiri dengan tali yang dibentang antara dinding kotak itu. Dalam kedua kasus itu, variabel gelombang harus nol pada dinding, karena gelombangnya berhenti di tempat itu. Panjang gelombang de Broglie yang mungkin dari partikel dalam kotak ditentukan oleh lebar kotak L. Bisa kita lihat gambar yang ada di sebelah ini. Gambar menunjukkan fungsi gelombang partikel yang tertangkap dalam kotak yang lebarnya L. Lanjut, yaitu untuk prinsip ketaktentuan. Kenyataan bahwa sebuah partikel bergerak harus dipandang sebagai grup gelombang de Broglie dalam keadaan tertentu, alih-alih sebagai suatu kuantitas yang terlokasi menimbulkan batas dasar pada ketetapan pengukuran sifat partikel yang dapat kita ukur, misalnya kedudukan momentum. Nah, untuk gambar 1, suatu grup gelombang terisolasi ialah hasil dari sejumlah tak terhingga gelombang dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Lebih sempit grup gelombang itu, lebih besar selang panjang gelombang yang tersangkut. Jadi, suatu grup gelombang de Broglie yang sempit berarti kedudukannya terdefinisikan dengan baik. Delta X sama dengan kecil. Tetapi, panjang gelombang masing-masing tidak terdefinisikan dengan baik, sehingga ketidakpastian delta P yang besar dalam momentum partikel yang dinyatakan oleh grup gelombang itu. Suatu grup gelombang yang lebar berarti momentumnya lebih tertentu, tetapi kedudukannya lebih tak tertentu. Nah, untuk gambar yang kedua, fungsi gelombang dan transform Fourier untuk yang A, denyut, untuk yang B, grup gelombang, untuk yang C, gelombang yang
tersingkat memerlukan selang frekuensi yang lebih lebar untuk menggambarkannya dibandingkan dengan gangguan yang memakan waktu lebih panjang. Nah, pada suatu waktu tertentu, T grup gelombang dapat dinyatakan sebagai integral Fourier. Bisa dilihat dari rumus yang telah tertera. Dengan fungsi GK menggambarkan magnitudo gelombang yang memberikan sumbangan kontribusi berubah terhadap bilangan gelombang K. Fungsi ini disebarkan transform Fourier dari dan memberikan spesifikasi pada grup gelombang sebagai bahan pembanding transform Fourier dari gelombang harmonik yang melebar ke tak terhingga juga ditunjukkan dalam hal hanya suatu bilangan gelombang saja yang muncul. Nah, ini merupakan rumus panjang gelombang de Broglie untuk sebuah partikel bermuatan P ialah lambda sama dengan H per P, K sama dengan 2pi per lambda sama dengan 2pi P per H. Oleh karena itu, suatu ketidakpastian delta K dalam jumlah gelombang pada gelombang-gelombang Broglie berhubungan dengan hasil-hasil partikel dalam suatu ketidakpastian delta P dalam momentum partikel menurut rumus delta P sama dengan H delta K per 2pi. Dan bisa dilihat rumus-rumus yang tertera.